23 Ramadan di tahun 1446 Hijriah, yang tentunya bersamaan di tanggal 23 Maret di tahun 2025. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk di Quran yang kedua, di hari ganjil yang kedua. Dalam hadis Nabi SAW menyatakan, taharraw lailatul qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Taharraw lailatul qadar, kejar, cari, rebut oleh kalian malam lailatul qadar. Apa? Fil witri, pada yang ganjil. Min al-ashril awakhir min Ramadan, dari 10 terakhir di bulan Ramadan. 21 telah lewat, 23 tadi. Okay. Tapi malam-malam ganjil ini tentunya adalah malam di situ Allah Ta'ala menugerahkan, menyembunyikan Lailatul Qadar dari kalangan hamba-hambanya. Kenapa nak ganjil niat? Alasannya, kenapa salat witir itu ganjil? Kenapa Lailatul Qadar itu juga ganjil? Karena Innallaha al-witr, Allah itu zat yang maha ganjil. Yuhibbul witr, menyukai yang ganjil-ganjil. Apalagi di malam ganjil. Jadi kita semaksimal mungkin menghidupkan malamnya. Itu bonus buat umat Nabi Muhammad yang anugerahkan, yang kalau dia ketemu malam itu, dia ibadah bernilaikan 83 tahun, yakni 1000 bulan. Yaitu karunia yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalau masalah ganjil, kalau masalah Lailatul Qadar, kalau menurut Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kalau jatuhnya Ramadan awal di hari Sabtu atau di hari Ahad, kalau ketemu lingkuran pertamanya malam Jumat, maka Lailatul Qadarnya di malam 21. Kalimat Jumat kemarin malam 21. Tapi tidak demikian menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Kalau jatuhnya malam Sabtu, maka ketemu Lailatul Qadarnya di malam 23 tadi. 21 tanam, 23 tanam juga. Ya tadi ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i lain lagi, malam apa baik awalnya Ramadan, maka biasanya sesuai dengan yang dia dapatkan jatuhnya Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Malam 27. Tapi beda dengan ulama yang lain. Ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 29. Jadi ini apa maksudnya? Kita dianjurkan jangan cuma sekedar menghidupkan semalam baik. Hendaknya kita menghidupkan setiap malam, apalagi di penghujung akhir, sebelum akhir di bulan Ramadan. Nabi itu kalau sudah dia menjelang akhir di bulan Ramadan, menyingsingkan ikat pinggang dan juga mengencangkan ikat pinggang, dan dia menyingsingkan dengan baju. Maksudnya beliau lebih banyak melek di malam hari, beriktikaf di masjid. Ngapa nak perjanjian? Boleh tak dibuat di rumah? Boleh. Dibuat di musola? Boleh. Dibuat di mall? Boleh. Dibuat di pasar? Jadi nak menghidupkan malamnya, asal jangan hidupkan malamnya dengan main gap, jangan juga dengan mancing. Memangnya malaikat nak cari wong yang kurang kaki ya boleh. Jadi menghidupkan malamnya dengan ibadah. Tinggalkan dulu, tinggalkan dan tanggalkan dulu urusan dunia. Jadi kita fokus di sepertiga akhir malam itu menghidupkan malamnya bainahu wa bainallah, antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan dulu dunia tidak sesudah. Dari mulai patuh sampai berjemaah dunia tidak sesudah. Katanya kepengen doa kita kabul, kepengen hajat kita terpenuhi, kepengen cita-cita kita tercapai. Bangunlah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Kalau ada derajat diangkat, maka hendaknya mendawamkan sholat malam, sholat tahajud. Ngapa dibuat di masjid? Karena masjid itu alasannya satu. Innama ya'muruna masajidallah. Sesungguhnya tempat-tempat yang Allah muliakan, yang paling Allah cintai di muka bumi adalah masjid-masjid.
masuk masjid diajarkan salat tahiyatul masjid untuk penghormatan masjid, dan yang i'tikaf itu dinilaikan pahala meskipun dia di situ tidak membaca, tidak qiraatul Quran, dia duduk dan i'tikaf di situ sesaat baik dia dapat nilai ibadah asal tidak ada ngomong-ngomong masalah dunia semata dan tidak ada ngomong-ngomong yang sifatnya batil, maka dia i'tikaf beribadah. Kalau dibuat dulu di rumah bisa juga, cuma ada beberapa penyebab malaikat itu tidak masuk ke rumah kita. Satu, perempuan berhalangan, malaikat tidak masuk. Dua, menyimpan bekas benda-benda yang haram, bekas minuman, bekas tua, bekas topi miring, yes, bekas narkoba, bekas apa, malaikat tidak masuk. Tiga, nyimpan atau terbukanya, nampaknya, terlihatnya foto-foto yang terbuka aurat, malaikat tak masuk. Berikutnya, apa lagi malaikat tak masuk? Menyimpan benda-benda yang bersifat judi. Ya, apa itu? Remi, song, do, termasuk gap, tak masuk malaikat, buanglah. Segala sifat-sifat yang sifatnya dia dominan kepada perjudian, malaikat tak masuk. Apa lagi? Yang di rumah itu ada anjing, malaikat tak masuk. Intinya ada yang kotor, ada yang najis, ada yang terbuka aurat, atau ada suatu benda yang menyerupai berhala. Kadang-kadang kita masuk rumah orang kan ada kunci macan besar, ada nampak macan, nampak gajah yang menyerupai berhala, malaikat tak masuk. Jadi lebih afdalnya di masjid. Kenapa? Karena masjid insyaAllah bersih dari yang macam itu. Cuman paling HP, termasuk HP yang nyimpan gambar betina yang muka aurat, malaikat tak masuk juga. Jadi di situ nak ekstra steril. Kalau kita pengen mendapatkan salam dari malaikat Jibril alaihissalam, apa sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya itu diantaranya Lailatul Qadar itu tidak panas nian, tidak panas, tidak dingin. Dia tenang suasananya. Bukan berarti tenang situ tidak ada suara, bukan. Yang tenang itu batin kita, hati kita tenang, tentram, damai. Tenang, tentram, damai. Hujan tak? Bisa jadi juga tidak hujan. Cuma kadang-kadang juga baca hujan. Kenapa? Karena hujan di sini belum tentu sama dengan hujan yang di sana. Kadang-kadang di sini hujan, sana tidak. Kadang-kadang di sana tidak hujan, di sini hujan. Di zaman Nabi pernah Nabi mendapatkan Lailatul Qadar habis hujan. Pernah. Itu kuasa Allah Ta'ala. Jadi intinya kita untuk senantiasa menghidupkan malam-malam harinya, Bapak Ibu sekalian. Kalau ciri-cirinya niat, kalau secara nampak majas mata itu terjadi sesuatu kejanggalan, keanehan, bisa. Bapak Ibu pas buka pintu nak bangun sahur, nanti untuk tahu-tahu jingok batang mangga itu terbalik. Misalnya nih, batangnya buahnya ke bawah, akarnya naik ke bocor. Nah, itu termasuk salah satu tanda. Cuman pasti terus sehat. Ya, pergi sekolah ke letak, ya kan? Banyak, ada tuh betul, penting penting. Pokoknya ada sesuatu yang aneh, yang janggal, keanehan yang di luar akal sehat. Atau kalau tidak yang nemu model macam itu, Pak, ini ada salah satu contoh dari hadis Nabi yang cukup panjang, yang beriktisarinya, siapa yang bersalaman dengan malaikat Jibril, man sallama ma'a Jibril, siapa yang bersalaman dengan malaikat Jibril, fakhfadat 'ainah, banyaklah keluar air mata. Di situ dia seolah-olah teringat terkadang terbayang, bisa dia menyesali perbuatan dia minta ampun, bertobat kepada Allah Ta'ala, maka banyak matanya keluar. Kemudian lataiful qalb, hatinya ini lembut, dan watatma'inul qulub, hatinya tenang, tenteram, nyaman, yaitu yang dirasakan orang yang mendapatkan
Lailatul Qadar. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat bagian kalau insyaallah. Kalau untuk ulama, kalau pengen dapat itu Bapak Ibu minimal dia sholatnya itu maghrib, isya, tarawih, witir, subuh secara berjamaah, itu minimal. Kalau dia tidak ketemu secara langsung, dia sudah kecipratan barokah malam Lailatul Qadar. Dan pernah sejarah preman nemu Lailatul Qadar menang. Pernah ada sejarah kisahnya preman pandit nemu Lailatul Qadar. Tadi pas dia ketemu Pak, taubat dari lagi. Itulah salah satu ciri. Ya, salah satu ciri orang dapat Lailatul Qadar itu taubat buruknya berubah. Ayyakuna ahsanan qubulan min qablin wa ayyakuna qudwatan ala ahli baladi. Berubah 180 derajat, yang buruk jadi baik, yang baik jadi semakin baik, dan kemudian dia jadi panutan bagi masyarakatnya. Itu cerita singkat tentang masalah Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Bunyan Islamu ala khamsin." Dibangun agama itu atas 5 dasar. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah. Yang ketiga wa ita'iz zakat. Yang keempat wa shaum Ramadan hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yang kelima, ibarat itulah bangun bangunan yang kokoh itu pertama kali harus punya harus punya lahan, yang kedua pondasi, yang ketiga harus bangunan itu ada ventilasi udara, yang keempat ada yang namanya puasa atap fungsinya untuk menahan dari terjangan badai, panas, hujan dan lain sebagainya. Dan haji itu ibarat perlengkapan aksesoris yang ada di dalam bangunan itu menyempurnakan. Nah, kita membahas sedikit tentang masalah wa'ita'iz zakat. Rukun Islam yang ketiga membayar zakat. Zakat ini ada 2. Ada zakatul fitr, ada zakatul mal. Ada zakat fitrah, ada zakat harta. Zakat itu harta dibagi lagi masih banyak. Ada zakatul rikas, harta kalian. Ada zakatul an'am, binatang ternak. Ada zakat buah-buahan. Ada zakat yang namanya tanam-tanaman, ya, dan lain sebagainya. Banyak. Dan biarlah kesimpulan zakatul mal, zakat harta. Harta tentunya kita sudah tahu. Zakat harta, kalau balik ke harta, dia harus punya simpanan perhiasan, emas, perak atau duit sebanyak senilai dia pajak beli emas 85 gram. 85 gram emasnya ada, disimpan selama setahun haulnya, nisabnya 85 gram, sudah cukup 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Atau tak kata emas, dia punya perak, atau dia punya perhiasan intan mutiara senilai harga pajak senilai dengan sebanding dengan 85 gram emas, maka harta itu wajib dikeluarkan. Atau dia punya duit ini cukup untuk membeli emas sebanyak 85 gram, ya. Duit itu cukup 1 tahun dikumpulkan, maka dia wajib mengeluarkan 2,5%. 85 gram, ya, 84 gram sekian. Lembeklah cukup 85, lebih kurang 85 gram. Kalau harganya 1 gramnya 1 juta, ini misal, ketika kan 85 berarti 85 juta. Dia pegang duit selama 1 tahun. Belum cukup Ustaz, haulnya masih kurang 3 bulan, belum wajib keluar. Misalnya ini 3 bulan aja akan datang, atau 2 bulan lagi kita keluarkan untuk bulan sekarang berRamadan, dapat pahala sunnah. Tapi tidak ada, belum wajib karena haulnya belum cukup. Tapi kalau tidak keluarkan sekarang, boleh dapat. Karena apa keutamaan di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian. Nah, ancaman bagi uang yang tidak adalah keluarkan zakatul mal
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah dalam surah At-Taubah. Dan bagi orang-orang yang menumpuk-numpuk hartanya, menumpuk-numpuk perhiasannya, menumpuk-numpuk emasnya, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia enggan mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah, maksudnya mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar kepada mereka dengan siksaan yang pedih. Harta itulah nanti yang akan menjadi bara api neraka yang bakal membakar dia di sana kaki dia kan. Kalau tidak galak dikeluarkan. Maka itu ada hadis mengatakan zakku amwalakum bizakah. Bersihkan harta kalian dengan zakat. Harta yang cukup nisabnya, yang cukup haulnya, kalau belum dikeluarkan zakatnya, itu hukumnya kotor dalam kacamata syariat. Tapi bukan berarti ketika dia mengeluarkan itu harta, ngenjuk yang kotor, bukan. Itu bagi dia. Bagi yang punya harta itu kotor hukumnya. Maksud kotor itu bukan dari hasil yang maling, bukan. Harta disimpan dia dari yang halal. Nisabnya cukup, haulnya cukup, tidak kalau dikeluarkan maka hukumnya kotor. Tidak usah ke di akhirat. Biasanya harta model macam ini kalau tidak kalau dikeluarkan, ada baik keluarga. Ada baik keluarga, habis itu harta. Ya, macam-macam. Bisa dengan ini, bisa dengan itu, bisa dengan itu dan lain sebagainya. Keluar. Allah masuk dia keluar. Itu perkara harta, perkara zakatul mal. Kalau orang sudah mengeluarkan zakat mal, apakah dia tidak boleh, apakah dia tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah? Beda. Zakat mal, zakat fitrah, zakat fitrah. Bagi orang yang orang Muslim yang mampu, yang dia sudah berhak mengeluarkan zakat fitrah, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat mal, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Selesai, kita pastikan. Kalau dalilnya banyak dalam Al-Quran ya. Wa aqimus sholat wa atuz zakah, dan dirikan sholat dan tunaikan zakat. Itu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 77. Khudh min amwalihim shadaqah, ambillah dari harta mereka sedekah, maksudnya zakat. Siapa yang dirembek? Bukan orang yang susah. Yang membek ini amil, wal amilina 'alaiha. Amil ini isim fa'il. Amil itu yang ditunjuk oleh pemerintah, itu baru amil. Kalau panitia masjid itu bukan amil, cuma panitia amil. Berbeda dengan badan amil. Badan amil dia resmi, itu baru amilnya. Kalau panitia masjid itu namanya panitia masjid, bukannya badan amil, kecuali ada ditunjuk khusus dari badan amil dan lain sebagainya. Yang baik, nyemputnya, melolanya, ngantarkannya, itu namanya amil. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk aku harta itu lebih sebagian untuk dibersihkan dan dihapuskan dari kesalahan-kesalahan yang ada di harta itu. Misalnya nih, kita tidak tahu dari harta itu mungkin ada nilai yang namanya kita dagang, kita tidak tahu, mungkin kita dengan cara halal, buang beli mungkin dengan cara yang haram, tidak tahu kita, mungkin dari maling, kita tidak tahu, tidak mungkin kita tanya, kau ini duit dari mana? Maling yakin dia duit dari maling, misalnya bisa beli barang kita dari yang halal, kan kita tidak tahu. Nah, ini untuk membersihkan ya seperti yang kotor-kotor tadi yang kita tidak tahu. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kelas. Yang tadi sudah. Nah, sekarang kita membahas tentang masalah yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Umar qal
Ia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan." Telah mewajibkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat fitrah di bulan Ramadan. Ala-nas, atas tiap-tiap manusia, sa'an min tamrin, satu sa' kurma, atau sa'an min sya'irin, satu sa' biji gandum. Ala kulli hurrin aw 'abdin, atas tiap-tiap orang yang merdeka atau hamba sahaya, zakarin aw unsa, laki-laki perempuan, minal muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fil Bukhari wa kana ya'tuna qabla al-fitri bi yawmin aw yawmaini. Dan riwayat dalam Sahih Bukhari, mereka bayar fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Kita balik lagi. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Lanang, betina, besar, kecil, tua, muda, merdeka atau budak. Ala qurri, ala hurrin, au abdin, au unsa, au zakarin, telah wajibkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Untuk menyempurnakan ibadah puasa kita. Dalam hadis Nabi menyatakan, "Shoma inna shoma Ramadan mu'allaqun bainas samai wal ardh." Ibadah puasa di bulan Ramadan itu dia terkatung-katung antara langit dan bumi. La yurfa illa bizakat al-fitr. Tidak akan diangkat di sisi Allah Ta'ala kecuali dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah, berapa yang harus dia bayar? 1 sok gandum, biji gandum, 1 sok kurma. 1 sok biji gandum itu kalau di zaman Nabi kurma atau gandum terigu. Tapi ini menurut Imam Syafi'i ayyakutil balad, yakni makanan pokok sesuai dengan daerah masing-masing. Kita makan apa, Bu? Makan beras. Jadi Depok kita makan beras. Kita makan nasi dari beras. Berapa 1 soknya itu sepakat ulama dibuat dulu 2,5 kg atau 3,5 liter. 2,5 kg, sempurnanya 3 kg, sedangnya 2,8. Kalau pendapat paling kecil 2,5 kg. Pemerintah telah memutuskan zakat fitrah 2,5 kg per jiwa. 37,5 pakai duit. Ya benar kan? Terus fidyah 25 atau 30.000 per jiwa 1 hari. 30.000 per jiwa. Kalau ada nak ngejuk 2,5 kg, terima. Kalau mau ngejuk 2,8 lebih bagus lagi. Sempurnanya 3 kilo. Kalau kami nyarankan bagus 3 kilo. Bagus ya. Ustaz, inilah mampu kami 2,5 kg. Ya sudah, tidak apa-apa. Hebat itu, tidak masalah. 4 mud takarannya ya. 4 mud. Dan mengeluarkan zakat fitrah itu, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui, tidak boleh pakai duit, termasuk fidyah. Menurut madhab Imam Syafi'i. Jadi lagi kitabnya I'anatul Talibin, Al-Bajuri, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Itu seluruhnya kitab-kitab Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah wajib dengan makanan pokok, bukan dengan duit. Cuman zaman sekarang ini uang kadang-kadang tak sempat, kadang-kadang repot, kadang-kadang bla 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 alasannya. Tunjuk duit boleh tak? Boleh. Sebenarnya menunjuk duit itu bukan dengan cara Imam Syafi'i, tapi taklid dengan cara Imam Hanafi. Tapi bilangannya kursnya berbeda sama Imam Syafi'i. Ya, kursnya berbeda. Kalau beras kilo berapa? 15.000 ya? 15.000. Sebenarnya 15.000 kali 4 berapa? 60 seharusnya, bukan 37,5 sebenarnya. Tapi ini berhubung
ditetapkan oleh pemerintah tanggal pemerintah itu patokan. Tapi itu boleh, tetap boleh. Memang ada solusinya. Itu taklid lagi dengan cara Imam Hambali, tapi pakai cara terus Imam Syafi'i. Tapi hukumnya makruh dalam kitab Madzhab Arba'ah, 4 mazhab. Makanya dia ngomong, dulu ngapa dibuat 2,5 kilo? Karena dulu kita Indonesia ini terjajah. Sepakatlah ijtihad para ulama, dibuatlah ditetapkan satu so itu 2,5 kilo karena wong nak makan rakyatnya susah, dijajah Belanda, dijajah Jepang. Itu sekarang tidak dijajah lagi nih. Seharusnya di up, jangan 2,5 kilo, tapi 2,8 seharusnya. Tapi kita tidak ada menyalahkan. Mungkin berdalil bersama-sama gitu. Karena kalau kami rata-rata lagi dengan guru-guru kami, bagusan 3 kilo, jangan 2,5 kilo. Tapi kalau dia mengejar 2,5 kilo, terima. Jangan soal pengelolaannya. Oh itulah yang gua menunjuk, itulah yang ditunjuk tuh. Jadi yang diaduk-aduk lagi, campur-campur lagi. Jadi kita lepas tanggung jawab. Yang gua menunjuk itu, yang itulah kita antarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Imam Hanafi dia boleh pakai duit, tapi kursinya dia beda. Makanan yang paling tinggi ya Bu, kalau di Mekah itu paling mahal apa? Di anggur, zabib, apalagi kurma yang mahal itu. Bela kita pakai kurma yang paling murah. Berapa sekilo kurma? Ada tukang kurma sini? Nanti, kurma sekilo 40. Nah, 40.000 dikali dengan 4. 4 kali 4 berapa? 16. 190. Itulah juga beda dikeluarkan sebenarnya. Kalau melok taklid cara Imam Hanafi, tapi 37,5 boleh apa? Tapi itu dengan cara taklid Imam Hambali, kursinya melok ke Imam Syafi'i. Itu di dalam Madzhabul Arba'ah, 4 mazhab. Memang boleh benar, cuma tidak dijelaskan oleh pemerintah. Ini macam ini bagus sekali. Itu benar, tetap benar. Karena agama sebenarnya mudah. Jangan dibuat susah. Kalau kita mampu, kalau baca jangan. Kita pengen sempurna ibadah kita. Beli ke beras yang bagus, 2,8, 3 kilo, bila perlu lebih bagus. Diniatkan jangan boleh. Ya diniatkan. Bapak Ibu sekalian. Nah itu kalau pakai duit. Kapan waktunya? Waktunya dari mulai awal Ramadan boleh dikeluarkan zakat fitrah. Boleh. Syaratnya itu dia ketemu 2 masa. Masa di bulan Ramadan dan ketemu dengan bulan Syawal awal. Dan tidak wajib keluar zakat fitrah itu kalau uangnya meninggal di bulan Ramadan, sedangkan dia tidak ketemu di bulan Syawal. Tidak wajib, karena dia tidak ketemu di bulan Syawal. Tidak wajib juga keluar zakat fitrah kalau ada anak baru lahir malam takbiran, karena dia tidak ketemu di bulan Ramadan. Wajib zakat fitrah? Tidak wajib, karena dia tidak ketemu di bulan Ramadan. Kemudian waktu yang paling afdal itu sebelum menunaikan sholat Id, ba'da subuh, mengeluarkan zakat fitrah. Waktu yang paling afdal, tapi kan tidak terkejar. Ya, habis sholat Idul Fitri itu makruh hukumnya. Boleh, masih boleh, makruh. Tenggelam matahari akhir Idul Fitri haram hukumnya. Itu sedekah biasa. Kecuali ada mustahik yang dia susah didapatkan, ya, maka menyebabkan zakat itu tertunda. Itu nama sebab, kecuali dia ada sebab. Jadi kalau kita nak kirim yang jauh-jauh, baik pun dulu. Oh Pak, aku belum sempat ngantarkan. Tolong kau terima dulu di zakat dari ini. Oh tidak terima, dah aman. Caranya macam itu. Kalau misalnya tidak baca melalui langsung ke sana. Dan zakat fitrah itu atau zakat mal diutamakan kerabat dulu, yang terdekat, termasuk lingkungan ini, diprioritaskan dulu. Jangan dulu keluar, kaget.
Di sinilah sudah terpenuhi galon, baru boleh keluar. Ya baru boleh keluar. Kalau ada keluarga terdekat, sama orang tua boleh Ustaz. Ada ikhtilaf. Ada yang ngomong menjauh orang tua tak boleh, ada yang menjauh mertua tak boleh, ada yang ngomong menjauh anak tak boleh. Tapi ada yang ngomong boleh. Ada yang ngomong boleh. Boleh tak menjauh orang tua dari Ustaz? Menjauh orang tua dari kalau pendapat yang boleh selagi dia tidak menjauh nafkah orang tuanya, tidak serumah, tidak menjamin hidup orang tuanya, sama seperti dia menjamin menjauh nafkah keluarganya, boleh. Termasuk mertua? Ya. Termasuk anak? Ya. Asal dia pisah dapur, asal dia tidak menjauh nafkah, menjauh makan, sama-sama menjauh anak ini. Tapi kalau dia mesti kemudian pisah dapur, pisah rumah, tapi dia masih gerak menjauh makan, tidak wajib. Tidak wajib. Ini ikhtilaf, ada perbedaan, profesor sekalian. Jadi terlebih afdalnya di uang yang terdekat dulu diutamakan, di prioritas dulu. Tentang masalah zakat fitrah ini. Kadar mampunya itu batas mana sih? Mampu. Kita kadang-kadang kalau ngomong, aku tidak mampu. Dikit-dikit kalau ngomong tidak mampu. Mampunya itu, dia mampu menanggung nafkah makan dirinya dan tanggungannya di hari raya Idul Fitri dan malam hari. Itu mampu sudah. Kecuali bekal dia cuma itulah, cuma cukup untuk makan siang dan malam hari Idul Fitrinya. Kalau aku juga zakat fitrah, aku tidak makan, itu namanya tidak mampu, mustahil dia berhak menerima. Tapi kalau dia ngomong tidak mampu, seberapa susah nih ya kita masih makan sebuntu-buntu gitu Pak. Idul Fitri masih baju bagus gitu, masih makan tupat, masih makan emak, ya itu bedanya. Kemudian kalau yang berhak mustahil yang menerima zakat dalam surah At-Taubah ini dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat nomor 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharibin wa fi sabilillah wa fi sabil fardhatan min Allah. Pertama, innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah. Sedekah yang dimaksud ini ialah kalau disebut asnaf yang 8 itu namanya zakat atau fitrah, zakat mal atau zakat fitrah. Lil fuqara itu miliknya, haknya orang yang fakir, wal masakin dan orang-orang miskin. Siapa sih fakir itu? Orang fakir itu orang yang dia kebutuhannya 100.000 tapi dia cuma pegang duit 20.000 sehari. Itu fakir. Kadang-kadang tak hati, tak dapat, itu namanya fakir. Orang miskin, orang yang kebutuhannya sehari 100.000, anggaplah 100.000 misalnya. Sementara dia cuma dapat penghasilannya itu 50.000. Itu miskin. Orang miskin itu Pak, dia bergaji, tapi penghasilan dia tidak mencukupi. Itu namanya orang miskin. Inilah yang paling banyak dari asnaf yang 8. Sampai yang diprioritaskan fakir, miskin. Kalau tidak ada 8 tidak ketemu, kita susah. Siapa lagi? Wal 'amilina 'alaiha, amil. Wal 'amil ini pemerintah. Okay. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf yang dalam hatinya masih lemah keimanannya. Cuma mu'allaf ini ada masanya. Tidak sepanjang terpojok tiap tahun mu'alaf terus. Mu'alaf itu maksimal Pak 1 tahun mu'alaf sudah. Selebihnya tidak lagi. Selebihnya tidak lagi. Cuma kita menunjuk dia masuk kategori miskin. Boleh kita menunjuk miskinnya. Wafir riqab. Budak dekat lagi. Budak mana ada lagi? Menjual beli budak mana ada? Tidak lagi budak. Yang ada budak yang sana. Ada kampung lama. Wal gharibin, wong yang dililit utang.
yang dimaksud mulai utang ini dia terpaksa berutang, sedangkan dia tidak mampu membayar, itu mulai utang. Ya, bukan pinjal, bukan utang sana utang sini, pinjam sana pinjam sini, itu nggak mau berutangnya. Dia terpaksa berutang dan dia tidak mampu membayar utangnya, itulah barunya. Kalau tadi kata utang banyak, utang kita nih kreditan, mobil, motor, rumah, tanah dan lain sebagainya. Bukan aja itu. Dia terpaksa berutang karena sebab ada keluarga sakit, karena sebab ini sebab itu, dan dia tidak mampu membayar, atau dia mampu tapi berat tidak bayar. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa mereka? Wong yang wa fi sabilillah ini wong yang angkat senjata untuk perang, itu khususnya di medan perang. Tapi dalam kitab Riyadhus Shalihin di situ dijelaskan ada hadis yang mengatakan termasuk fisabilillah itu mereka yang min sya'airallah, yang mensyiarkan agama Allah. Siapa mereka? Ulama, kiai, masyayikh, asatidz, guru ngaji, marwah masjid, itu juga dia mustahil berhak. Asal ada kategori miskin, ada kategori miskinnya. Wa bani sabil, dan wong musafir dalam perjalanan. Wong musafir ini wong yang menempuh perjalanan lebih kurang 83 kilo. Tentang Banyuasin sendiri musafir mana? Banyak musafir. Yang laut banyak sih. Kalau teramat banyak sih. Belanja sana banyak sih. Jadi musafir itu dia menempuh perjalanan 83 kilo kalau pakai berjalan kaki atau berkendaraan. Itulah 8 sedang yang wajib menerima zakat mustahil. Lebih panjang sih penjabarannya sebenarnya ini. Oke, kita insyaallah bersambung lagi. Kalau masalah niat, pajak diniat sekaligus. Bapak selaku kepala rumah tangga nih, ada jumlah anggota keluarga yang ditanggung sekali berniat sama berasnya, itu boleh. Ya sekali niat. Aku niat membuat zakat fitrah atas diriku dan atas yang menjadi tanggungan nafkahnya bagi diriku. Nak sebut nama-namanya boleh, si anu, misalnya kan wajib karena Allah Ta'ala, selesai. Itu kalau diniatkan. Kapan niatnya? Megang berasnya boleh, ketika diantar juga boleh. Nah, cuma kami juga menghimbau Bapak Ibu sekalian, amannya kita ini efeknya selalu kalau baca. Kalau nggak untuk zakat fitrah pakai duit, kalau misalnya niatkan beras itu boleh, tidak apa-apa. Nggak berjualan beras boleh, tidak apa-apa. Cuma dengan catatan transaksi jual beli jangan dalam masjid, di luar. Beras boleh, masuk ke dalam tidak apa-apa. Ustaz, jadi Pak Haji, aku jual beras ini boleh atau tidak beras masjid? Boleh, dia tulis. Boleh. Jadi wong duit suruh dia beli beras dulu. Dan dia beras supaya kita sama-sama lemak, sama-sama aman. Kalau enggak, dia aman. Memang repot Pak dari panitia ini. Nah, ikhlas niat Pak. Nah, ikhlas waktu banyak uang, dia pokoknya repot, tapi pahalanya besar. Jadi pahalanya besar luar biasa. Dan juga beras itu jangan beras sampel. Ini kadang-kadang mau kan beli beras ya, cukup belilah dulu. Ada lagi datang beli beras dulu, udah baca tak boleh. Siko beras, siko lain barangnya, siko akadnya, siko umumnya lain. Jangan siko itulah diangkat ke uang datang lagi beli beras itulah juga tidak boleh. Harus beras yang lain. Beras yang dijual sama beras sama uang yang zakat fitrah itu harus dipisahkan. Jadi itu dulu kan. Mungkin ada pertanyaan, ya itu tidak bertanya. Baik, Bapak Ibu mau bertanya, saya silakan. Oh iya betul. Kalau emas keton lebih dari 85 gram, 87, 100, 200 gram, misalnya kan, berarti 200 dikurang 2,5%. Ada lagi? Ada yang tanyakan?
Alhamdulillah. Baik, kalau tidak ada yang tanya lagi, kita tutup saja acara ini. Baik, untuk Pak Ustadz Bukhari, Aman Bukhari untuk memberi doa. Siap, seluruh saudara sekalian juga perlu kami sampaikan juga kajian fikih. Kalau sudah masuk waktu syuruk ini, Pak syuruk jam berapa nih? 6 lewat 5. Nah, ini ada waktu tahrim. Waktu tahrim itu waktu yang diharamkan kita sholat. Salah satunya waktu syuruk. Syuruk itu jangan begitu dia bunyi berdetik, puasa syuruk kita sholat haram, nggak boleh. Tunggulah waktu 15 menit lewat baru matahari masuk ke keempat dan terbit, iya itu baru boleh. Jadi begitu bunyi kita sholat jangan, nggak boleh. Justru itu tahrim, diharamkan. Jadi baik amannya setelah masuk syuruk 15 menit baru boleh. Buat di mana Ustaz? Di masjid afdal, di rumah boleh. Jadi kita ini kadang-kadang salah kaprah. Begitu bunyi berdetik langsung sholat syuruk. Nah, ini yang kadang-kadang salah kaprah. Dalam fikih masih belum. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon ampunnya semoga beliau. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ارزقنا ليلة القدر في هذه السنة وفي كل سنة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.